selamat malam teman-teman klub podcast Mari Bicara. Bertemu lagi kembali dengan saya Pusa Putra di klub Mari Bicara. Nah, kawan-kawan, malam ini kita akan membahas ini nih, menarik ini, berbau politik lah, dunia politik, meskipun ya adalah salah satu yang partai politik di Cilegon yang telah melakukan rakerda, yaitu PKS, di mana PKS telah menempatkan di pilkada kemarin jadi wakil wali kota Cilegon. Ini sudah pas, ini kebetulan saya kenapa mengambil tema ini, karena 1 tahun kepemimpinan wakil PKS yang menjadi wakil wali kota, yaitu Pak Sanusi Petamarta, dan bertepatan dengan Partai Keadilan Sejahtera melakukan rakerda. Nah, malam ini saya mengganggu aktivitas salah ketua DPD PKS Kota Cilegon, yaitu Pak Amal Irfanuddin. Selamat malam, Pak Amal. Selamat malam. Sehat? Sehat. Salam dulu lah biar nggak slack. Gimana Pak Amal kondisinya? Baik-baik saja nih. Sehat, baik-baik saja dan sehat walafiat. Ya. Kemarin melakukan rakerda Pak Amal ya? Betul. Ya. Tapi karena memang kemarin juga saya nggak hadir, hanya hadir sebentar. Nah, ini makanya belum saya mau tanya-tanya nih. Apa sih Pak Amal rakerda, tema besar rakerda Kota Cilegon? Apakah sama dengan pusat atau punya sendiri nih? Tema rakerda kali ini kita sama dari pusat sampai DPD. Ya, semangat transformasi dan kolaborasi. Gitu, apa itu Pak Amal? Iya. Jadi kita diminta untuk bersemangat transformasi. Jadi semangat untuk merubah yang lebih baik. Kalau DPD berarti lingkup Cilegon. Kota Cilegon itu harus lebih baik. Kotanya, masyarakatnya, semuanya lebih baik, berubah. Jadi semangat untuk mau berubah. Maka syaratnya adalah harus bekerja. Kita mau berubah, harus bekerja. Ini agak menarik nih. Apakah salah satu bentuk transformasi atau perubahan ketika PKS pun lambang berubah ya? Ya, salah satunya. Jadi lambang PKS juga berubah seperti ini. Yang kayak anak muda. Milenial memang, betul. Jadi mudah-mudahan milenial bisa ketarik dengan PKS. Tadinya ada Ka'bah. Sekarang kita lebih menasional. Meskipun PKS adalah partai Islamnya tetap tidak dihapus, tetap ada. Nuansa Islam masih tetap ada, akan tetapi kita membuka pintu lebar bagi semua kalangan. Ya, bahkan tidak hanya satu agama, tapi berbagai agama dibuka lebar-lebar untuk mendukung PKS, untuk masuk jadi anggota PKS. Nah, ini agak menarik nih teman bicara, ini PKS yang saya lihat nih sekarang Pak Amal, dulu Pak Amal pakai baju koko, sekarang. Nah, ini salah satu transformasi. Nah, ini Pak Amal, saya mengutip ada salah satu pengamat politik nasional, yaitu Bang Henry Satrio ini, dia mengatakan ini, Partai PKS telah berubah. Dia menyatakan ketika dia ikut di Rakernas PKS di Jakarta. Jadi perubahannya, ini PKS orang menganggap dulu partai eksklusif, tapi sekarang menurut pengamat politik ini bahwa PKS sudah terbuka, hangat. Ini mengkampanyekan keindonesiaan yang tadi mungkin sekarang terbuka dan kebinekaan. Betul. Nah, ini tanggapan seperti apa nih? Iya, betul. Jadi PKS penampilan berubah. Jadi memang perlu sih ya. Jadi penampilan kita berubah dari yang tadi terkesan eksklusif. Sekarang sebenarnya nggak eksklusif sih. Dari dulu orang kan dari dulu nggak eksklusif, orang padahal enggak. Nah, ini kadang-kadang ini teman bicara, ternyata ada peribahasakan jangan menilai buku dari covernya saja. Ternyata nggak eksklusif kan? Nggak eksklusif, tapi memang ternyata lambang itu sangat penting ya, untuk membuat orang itu berprasangka gitu ya. Ternyata dengan adanya seperti lambang yang lama, orang menganggapnya eksklusif. Padahal enggak ya? Padahal dari dulu kita sebenarnya Islam itu juga tidak eksklusif ya. Iya. Jadi Islam itu mengajak orang ke arah kebaikan. Siapapun namanya manusia, kita ajak ke arah kebaikan. Sampai sekarang juga begitu programnya, sama. Tapi kemudian ternyata lambang itu tidak bisa diremehkan. Maka bagus yang kemudian merancang lambang ini, yang kemudian
orang jadi berubah. Ya. Maka maklum kalau ada yang berubah bilang berubah, memang berubah PKS. Tetapi dari segi Platform tetap. platform kita tetap, program juga kita tetap, semuanya ada untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak ada yang berubah sesungguhnya. Tetap melayani. Tetap melayani masyarakat dengan ikhlas. Jadi makanya agak menarik, kenapa? Ya ini kembali saya omongin Taman Mari Bicara bahwa ini agak ada yang menarik gitu loh di Partai Kesejahteraan Sejahtera ini, karena ya tadi ternyata sudah terjawab bahwa tidak ada eksklusif, cuma ada perubahan, kolaborasi, transformasi. Nah, transformasinya seperti apa, Pak Amal, untuk Cilegon sendiri? Ya, transformasi itu kalau PKS karena partai pemenang, kemarin kita mengusung pasangan di Sanusi itu, kita sudah bermimpi lah begitu ya, dengan kemenangan kita itu bisa merubah Cilegon, itu bisa merubah Cilegon menjadi Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. Baru berarti artinya semua dirubah ke hal-hal yang lain, yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat Kota Cilegon. Modern karena tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Teknologi semakin modern, ya, digitalisasi itu tidak bisa dipungkiri. Maka Cilegon pun tidak boleh tertinggal dengan digitalisasi ini. Bermartabat, biasanya kalau modern bisa identik dengan kemudian martabat hilang, kesopanan hilang dan sebagainya. Kita ingin Cilegon ini meskipun baru, berubah ke yang lebih baik, meskipun sudah modern, digitalisasi semuanya, akan tetapi budaya masyarakat Cilegon yang Islam misalnya gitu ya, Cilegon yang santri seperti itu, Cilegon yang baik, yang bermartabat, yang mempunyai akhlak yang baik itu tetap terpelihara, begitu. Jadi ingin kita begitu transformasinya itu. Nah, apakah ketika transformasi ini kan sekarang era 501 loh, atau 410 lah, berapalah sekarang. Nah ini bagaimana menyikapinya PKS? Apakah itu bukan hal yang tabu itu, Bang Mal? Menggunakan seperti medsos ini, memperkenalkan ini kami loh PKS baru gitu. Enggak. Jadi semua orang pasti menginginkan hal yang lebih baik ya. Baru tapi lebih baik, manfaatnya lebih banyak, kemudian yang dirasakannya lebih enjoy, lebih senang. Itu semua orang itu, tidak kecuali juga masyarakat Kota Cilegon pasti menginginkan seperti itu. Jadi yang penting kontennya kita membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Sarananya dengan apa saja, sekarang sarannya dengan modernisasi tadi itu. Malah lebih mudah, enak. Begitu. Jadi kita mau mengajarkan sesuatu ke masyarakat bisa pakai Zoom meeting, bisa. Kemarin kita merayakan atau memperingati Isra Mi'raj misalnya ya, yang kemudian masa pandemik ini tidak boleh mengumpulkan orang banyak. Nah, bagaimana dengan teknologi ini, Isra Mi'raj tetap kita lakukan ya, dengan peserta yang malah kemudian ternyata lebih banyak dengan, dengan teknologi ini. Atau mungkin nanti begini, YouTube, ya. Wakil masyarakat bisa melaporkan apapun atau berkeluh kesah, udahlah saya kirim aja lah ke anggota legislatifnya pakai WA, pakai apalah gitu. Betul, salah satu itu juga manfaatnya sangat besar. Jadi kita punya PKS TV, kita punya ya media yang kemudian bisa dipakai untuk masyarakat. Semua masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan kader terbaik kita di anggota dewan misalnya, ada 4 orang, kemudian wakil wali kota kita yang kita usung itu juga kader terbaik PKS. Mereka bisa langsung itu menyampaikan aspirasinya, begitu ya. Dan kemarin pokir dewan juga cukup banyak masukan dari pemerintah, mudah-mudahan itu membawa masyarakat lebih baik dan terutama Kota Cilegonnya menjadi lebih baik. Ya menarik juga. Nah, kembali lagi ke Rakerda, apa sih kemarin yang dibahas, Pak Mal? Ya, jadi Rakerda itu rapat kerja daerah, itu amanat dari pusat, dari DPP, kemudian dari wilayah DPW, kemudian DPD, yang secara garis besarnya program-programnya sudah ditentukan sesungguhnya. Akan tetapi kemudian kita diminta untuk menyesuaikan dengan daerah masing-masing, disesuaikan dengan Kota Cilegon. Evaluasi yang pertama, evaluasi setahun yang lalu
kita lakukan, kemudian setahun yang akan datang kita buat program. Jadi Rakerda itu membuat program hanya selama 1 tahun. Itu evaluasi partai ya? Evaluasi kepartean maupun kemudian kader-kader kita yang kita kirim di anggota dewan dan wakil, begitu. Ya, secara rutin memang Pak Wakil maupun anggota dewan kita melaporkan ke TBD seminggu sekali mereka harus melaporkan. Nah, kemudian setelah itu Rakerda inilah yang kemudian kita bisa mengevaluasi, kemudian membuat program yang lebih kira-kira lebih diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita berusaha membuat program itu bukan inginnya kita apa, tetapi membuat program yang inginnya masyarakat itu apa. Gitu. Nah, oke, ini agak menarik nih. Oke, ini selain internal bahwa Rakerda ini juga mengevaluasi internal partai dan ada para kader-kader yang duduk di eksekutif dan legislatif, terutama wakil wali kota Cilegon Sandi J. Pentamana yang saat ini memang ini sering melakukan apa ya, ada terobosan-terobosan baru dia ke masyarakat untuk membangun Cilegon yang baru dan modern dan bermartabat. Nah, dari evaluasi biar masyarakat tahu, evaluasi dari DPD terhadap wakilnya yang sangat menjabat wakil wali kota apa nih? Kalau nilainya kalau 10 sampai 1 ini dianggap berapa? Dianggap berapa ya? Apakah programnya sesuai dengan program yang memang dijalankan? Ada ya, kalau berusaha untuk menjalankannya kita nilainya 10. Jadi mereka berusaha maksimal untuk menjalankan program yang ada. Karena kan ada janji-janji politik. Betul, ada janji politik. Akan tetapi hasilnya, nah itu mungkin kurang dari 10 karena memang banyak faktor-faktor yang lain. Dan baru 1 tahun ya sebelum. Ya, masih 1 tahun juga untuk masalah pemerintahan loh ya. Iya, betul. Kalau tadi masalah kinerjanya, bagus. Anggota dewan maupun Pak Wakil ini. Begitu, hasilnya yang masih dalam proses karena masih 1 tahun. Jadi tugas partai ini sesungguhnya dari awal kita jadi partai ini mencetak kader-kader yang harus mampu duduk di 2 unsur ini ya, legislatif dan eksekutif. Kan memang mengatur daerah itu, Kota Cilegon itu kan diatur oleh dua apa yang namanya ya? 2 unsur legislatif sama eksekutif. Ya. Nah, untuk mengatur ini kan berarti butuh SDM yang mampu mempunyai kapasitas bisa menjalankan kalau didudukan di sini. Maka tugas partai adalah dari awal kita mencetak kader-kader yang bisa duduk di anggota dewan maupun di eksekutif ya. Dan nah inilah kemudian sekarang ini kita ada empat anggota dewan kita ya, Pak Abdul Gofar, Bu Nuratul Uyun, kemudian Pak Amrullah dan Bu Koiditul Sita. Dan wakil wali kota adalah Pak Sanusi Pentamarta. Mereka ini harus bersinergi ya, saling dukung antara legislatif sama eksekutif. Itu yang kita minta mereka melakukan hal itu. Dan kita tempatkan mereka sesuai dengan tugasnya di komisi masing-masing. Ya, seperti Pak Amrullah berarti tentang pemerintahan, dia akan mengatur, membantu Pak Wakil ini di bidang pemerintahan. Untuk Bu Sita di Komisi 2 membantu Pak Wakil ya, untuk memikirkan tentang sosial kemasyarakatan. Mungkin tadi milenial beliau lebih ke arah sana, tugas menggarap milenial ya, dari segi sosialnya. Dan ini tentunya setelah dia programkan di Komisi 2, eksekutifnya kan Pak Wakil ini ya, Pak Wakil tambah Pak Wali ini ya, terutama kita sinerginya dengan sesama kader. Dan kemudian Pak Gofar di Komisi C itu tentang ekonomi dan keuangan. Ini berarti juga memikirkan tentang ekonomi masyarakat yang kemudian sinergi dengan Pak Wakil juga. Pak Wakil ini banyak jadinya ya. Dan yang terakhir kita tidak punya kader, akan tetapi tetap kita serius terhadap pembangunan Kota Cilegon, Komisi 4 ya, tentang pembangunan. Dan alhamdulillah banyak masyarakat yang kemudian percaya kepada PKS
menyampaikan aspirasinya gitu. Kemarin pokir itu bisa sampai 111 poin. Masyarakat mempercayakan ke PKS. Alhamdulillah, ini kita bertambah banyak aspirasi masuk, bukan bertambah pusing, tapi tambah senang. Apa di antaranya aspirasi masyarakat yang disampaikan, Pak Ahmad? Iya, di antaranya tadi pembangunan, misalnya jalan rusak, jalan masih tanah, ada yang masih terutama yang lubang-lubang sekarang banyak ya. Ya, infrastruktur lah ya. Infrastruktur, kemudian masih gelap, minta lampu penerangan gitu ya. Itu masuk semua? Semuanya masuk, alhamdulillah. Nah, mungkin dari DPP apakah mempush, hei legislatif, hei wakil, coba tuh masyarakat keluhkah, ada nggak upaya nge-push dari DPD sendiri? Iya, memang harus. Jadi kita menempatkan kader-kader kita ini itu kan di bawah koordinasi DPD. Jadi pimpinan tertinggi di Kota Cilegon ini adalah DPD. Ya, sehingga Pak Wakil, meskipun Pak Wakil itu sesungguhnya wakil wali kota ya, akan tetapi kemudian untuk berkoordinasinya DPD tertinggi, kemudian melaporkan hasil kerjanya, kita evaluasi, kemudian kita berikan instruksi kepada mereka untuk menjalankannya, mencari solusinya. Jadi begitu kira-kira. Jadi alhamdulillah senang kalau ada laporan dari anggota dewan, kita dapat aspirasi masyarakat minta gini. Ini senang. Kita punya wakil. Kita kumpul bersama. Begitu dari dewan aspirasi begini, Pak Wakil langsung nangkep kan. Oh, ada di daerah mana? Daerah sini-sini. Besoknya Pak Wakil kerja, datengin ke daerah itu. Oh, jadi langsung aja, langsung saja. Oke. Nggak bertele-tele kitanya. Ini kembali lagi, ini kan PKS terbuka. Ini sekarang nih, apakah targetan ini anak muda seolah-olah ditinggal PKS malas nih, tapi sekarang kok agak-agak lain ini. Ini untuk di Cilegon sendiri kondisinya gimana sih untuk anak-anak muda? Iya, Kota Cilegon itu kan 56%-an ya kira-kira, atau lebih 60% kaum muda. Jadi oleh karena itu dari data itu kita nggak boleh meninggalkan milenial, anak muda. Dan anak muda ini justru harus kita rawat, harus kita bangun, harus kita didik agar menjadi penerus kita ini yang sudah tua-tua ini. Dan nanti Cilegon ini dipimpin oleh anak-anak muda yang sekarang masih muda. Ya, nanti pada saat umurnya dia matang, dialah pengganti-pengganti kita. Oleh karena itu milenial, anak-anak muda harus kita rangkul, kita berikan ilmu-ilmu yang baik, ilmu kepemimpinan, ilmu bagaimana kemudian bisa mensejahterakan masyarakat gitu kan, bisa memimpin Cilegon kalau toh nanti jadi wali kota misalnya. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai partai yang kitanya sudah berumur begini. Nah, siapa lagi kalau bukan anak-anak muda. Ya, karena oleh karena itu kita punya bidang di DPD itu namanya bidang kepemudaan. Nah, khusus ini. Ini karena kan saya selalu kalau ketemu ke DPD, ketemu Pak Amal, ketemu ini, anak mudanya mana? Nah, kalau terus saya lama kan udah ke sana. Nah, sekarang perkembangannya ada nggak data bahwa di bidang kepemudaan itu berapa sih sekarang anak-anak muda yang tertarik ke PKS yang tercatat? Umpamanya jadi anggota lah gitu. Iya. Mencapai berapa, Pak Amal? Ada sekitar anak-anak muda 500-an ada kira-kira. Jadi mereka itu ada yang mau langsung berpartai, ya, maka kita libatkan, bisa langsung ke yang senang media, bisa ke media, yang senang sosial bisa ke bidang kesos, kita punya bidang kesos. Anak-anak muda yang perempuan misalnya ingin berkreasi, dia bisa gabung di BPKK, bidang perempuan dan keluarga, bidang perempuan dan kesejahteraan keluarga. Kita punya BPJE, anak-anak muda yang senang bisnis dan sebagainya. Ada juga? Ada bidang BPJE. Nah, kalau daftarnya mereka datang ke DPD atau gimana? Atau memanfaatkan transformasi atau teknologi seperti apa? Nah, bagi yang tadi senang dengan kepartaian, maka kita terima dengan tawarin KTA. Nah, KTA gitu kan. KTA ini fungsinya juga sebagai alat yang kita prioritaskan mereka dapat manfaat dari PKS begitu. Tapi ternyata ada juga pemuda yang seneng sama PKS, simpatisan, tapi dia nggak mau kelihatan PKS-nya, nggak mau KTA. Nggak apa-apa lah ya. Seperti itu tetap kita rangkul karena kita memang
dasarnya adalah mendidik semua pemuda kota Cilegon, begitu ya. Ya, karena kan mungkin kota Cilegon kota industri, ya saya bisa ambil lah bahwa kebinekaan kecil ada di Cilegon juga kan. Kita kan karena banyak kan gitu kan, ada berbagai suku di sini, ada berbagai, ya terutama karena ada industri, ada apa gitu kan. Nah, ya itu menarik gitu kan. Terus langkah ke depan untuk pelaksanaan evaluasi ini seperti apa, Pak Amal? Apa yang terbaru untuk yang akan dilakukan oleh PKS untuk kota Cilegon ini, Pak Amal? Kemarin saya ngasih sambutan ke internal ya, waktu itu siangnya kan kita rapat internal untuk membahas program itu ya. Yang pertama adalah niat kita harus ikhlas. Kita ini sedang membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Ikhlas itu berarti tanpa embel-embel. Kayak gitu. Apa yang kita lakukan, meskipun tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang muji, kita tetap aja bekerja. Dan itu memang PKS dari dulu tidak pernah berubah. Mau ada yang muji atau tidak, diminta atau tidak, kita tetap bekerja terus dengan program-program kita. Yang kedua, struktur kita harus solid. Maka alhamdulillah memang sampai dari kemarin sampai sekarang, dari DPD, DPC, DPRA kita lengkap semuanya strukturnya. Dan ini kita evaluasi. Yang tidak bekerja dan sebagainya ya diganti yang bekerja, karena transformasi kita ini kalau nggak bekerja nggak akan terjadi transformasi. Maka kita pilih orang-orang yang masuk struktur itu orang-orang yang mau bekerja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah target-target yang harus dilakukan per DPRA itu ya, seperti target misalnya untuk milenial, berapa di situ data yang ada milenialnya, kira-kira berapa persen yang bisa ditarik ke PKS sebenarnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah baru ini program-program tadi harus disinergikan dengan anggota dewan kita yang ada, pejabat publik yang ada PKS, disinergikan. Jadi struktur punya program, disinergikan dengan program pemerintah sesuai kekuatan kita. Di Dewan 4 kita punya Dewan 1 provinsi, jadi kita juga bisa memanfaatkan jaringannya di provinsi ya. Bahkan kita punya juga anggota Dewan kita di DPR RI ya, Ustaz Jajuli Juwaini, yang kemudian dengan pusatnya dia bisa mengambil dari program kementerian pusat untuk dikirim ke Cilegon. Nah, hal itu disinergikan dengan program-program partai. Itu yang bisa kita lakukan untuk masyarakat ya. Dan kebutuhan masyarakat yang mendasar itu juga jadi perhatian kita, seperti kesehatan, kemudian kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan. Dan pendidikan paling utama karena kita mencetak kader-kader ke depan itu orang yang berpendidikan, begitu, baik pendidikan formal sampai S1 maupun yang non formal, yang itu membawa ke perubahan di akhlak, di sikap, di perbuatan. Ya, makanya kita ada namanya program UPA. Ini yang paling menonjol sesungguhnya. Unit pembinaan anggota. Jadi seluruh anggota-anggota KTA tadi kita tawarkan, kita punya UPA, unit pembinaan anggota, punya pembinaan. Yang kurikulumnya sudah lengkap. Oh, Chandra di mukanya di sana lah, kawasan Chandra di mukanya. Di situ pembentukannya berarti kan? Pembentukannya di situ. Ada kurikulum tentang agama, ada agama lengkapnya, ada akidah, ada fikih, ada akhlak dan sebagainya. Ada juga kemudian ilmu-ilmu yang membuat anggota ini menjadi cinta terhadap tanah air. Jadi NKRI. Jadi kita bentuk mereka itu biar seneng sama Cilegon, harus cinta. Kalau sudah cinta dengan Cilegon, dia kerasan di Cilegon, dia akan membantu kita, program kita yang ke arah transformasi tadi itu, perubahan itu, semakin lama semakin banyak yang membantu. Jadi akan mempermudah transformasi ini. Jadi badannya diupah berarti ya? Diupah. Ini yang namanya kolaborasi tadi. Jadi semangat kolaborasi, kita akan bekerja sama semua yang mau membantu kita. Siapapun. Partai apapun. Bahkan partai apapun kita harus dekat untuk bersama-sama membangun ini, kolaborasi ini. Karena kolaborasi ini kan. Iya betul. Kita bersaing boleh 5 tahun sekali saja. Setelah itu kita harus bersatu lagi membangun Cilegon. Jalan bareng, membangun bareng lah. Bareng-bareng begitu. Yang kita lakukan tanpa partai yang lain adalah seperti itu ya. Kita bentuk unit pembinaan anggota tadi.
Sehingga nanti sekian tahun yang akan datang, orang-orang ikut UPA ini jadi orang yang bagus, orang yang baik dan bagus. Gitu ya. Iya, oke, disiapkan. Iya, Amal, ini karena memang waktu sudah tidak memungkinkan, kita nanti disambung lagi. Iya. Terima kasih Pak Amal atas penjelasan panjang lebar tentang PKS yang baru sekarang ini. Terima kasih Pak. Amin. Ya, teman-teman, itulah tadi perbicaraan singkat saya dengan Ketua DPD PKS Kota Cilegon, Insinyur Amal Irfanuddin. Jadi politik adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, politik bukan untuk kepentingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.